Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Ardiansyah dari kelas 12 IPA 4 akan mempresentasikan bab 4 Bahasa Indonesia tentang teks narasi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan paparan singkat tentang teks narasi. Apakah teman-teman pernah membaca novel, cerpen, dongeng, atau biografi tokoh? Semua teks tersebut ditulis menggunakan teks narasi. Jadi, teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa secara runtut, biasanya berdasarkan urutan waktu. Nah, karena itulah teks narasi biasanya enak dibaca dari awal hingga akhir. Teks narasi nggak hanya digunakan untuk tulisan fiksi aja, tapi juga sering dipakai dalam tulisan non-fiksi seperti biografi. Nah, agar semakin paham, yuk kita pelajari lebih lanjut apa itu teks narasi. Nah, di PPT ini ada bagian daftar isi. Yang pertama ada bagian pengertian, ada bagian ciri-ciri, ada bagian unsur teks narasi, ada bagian struktur teks narasi, ada jenis teks narasi, dan kesimpulan. Nah, pengertian teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara logis atau secara kronologis. Ceritanya bisa bersifat fiksi maupun non-fiksi. Cerita sejarah merupakan salah satu contoh teks narasi, karena biasanya diceritakan secara berurutan dari awal hingga akhir. Tapi alur cerita dalam teks narasi nggak selalu harus maju, bisa juga mundur atau gabungan keduanya, maju dan mundur. Lalu, apa tujuan dari teks narasi? Tujuan dari teks narasi adalah membantu pembaca memahami cerita dengan lebih jelas, menyampaikan informasi, menambah wawasan, dan memberi hiburan bagi pembacanya. Lalu ada ciri-ciri teks narasi. Setelah mengetahui apa tujuan teks narasi, yuk ketahui ciri-ciri teks narasi. Pertama, paragraf narasi berisi cerita tentang suatu peristiwa, bisa berdasarkan kejadian nyata, imajinasi, atau gabungan keduanya. Dua, di dalamnya ada tindakan atau perbuatan tokoh. Ketiga, cerita disusun berdasarkan urutan waktu atau secara kronologis. Yang keempat, ada konflik atau masalah yang membuat cerita menarik. Yang kelima, memiliki unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, tokoh, dan sudut pandang. Lalu ada unsur-unsur teks narasi. Teks narasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah tema. Gagasan utama dari cerita yang ingin disampaikan, misalnya cerita tentang persahabatan, keluarga, kejujuran, perjuangan, dan perpisahan. Kedua, latar. Latar menjelaskan informasi tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita, misalnya pagi hari di sekolah atau malam hari di rumah. Ketiga, alur. Alur adalah urutan jalannya cerita. Alur bisa maju, mundur, atau gabungan keduanya, maju dan mundur. Yang keempat adalah tokoh. Tokoh atau penokohan adalah karakter-karakter yang ada di dalam cerita. Berdasarkan wataknya, ada tokoh protagonis utama, antagonis lawan tokoh utama, dan tritagonis atau penengah. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis menyampaikan cerita, bisa menggunakan sudut pandang orang pertama, aku, orang kedua atau orang ketiga, dia, dan mereka. Lalu ada struktur teks narasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian awal cerita. Pada bagian ini, penulis mengenalkan tokoh-tokoh, latar tempat, dan waktu penokohan, serta gambaran awal situasi atau kejadian. Dua, komplikasi. Komplikasi adalah bagian yang berisi masalah atau konflik. Konflik ini bisa menimbulkan kejadian-kejadian yang membuat cerita menjadi seru dan menegangkan. Ketiga, resolusi. Resolusi adalah bagian pemecahan masalah, biasanya ditandai dengan penurunan konflik sampai selesai. Yang keempat adalah koda atau reorientasi. Koda adalah bagian penutup cerita. Bagian ini kadang berisi pesan moral, tapi sifatnya opsional atau tidak wajib dalam teks narasi. Lalu ada jenis-jenis teks narasi. Yang pertama adalah teks narasi informatif atau ekspositoris. Narasi informatif adalah jenis narasi yang bertujuan memberikan informasi secara jelas dan tempat tentang suatu peristiwa atau kejadian. Contoh, biografi tokoh, laporan perjalanan, dan kisah sejarah. Contohnya seperti contoh teks narasi informatif seperti Pertempuran 10 November di Surabaya. Yang kedua, teks narasi artistik. Narasi artistik adalah teks yang ditulis untuk memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya.
Teks narasi ini dapat berupa cerita fiksi atau non-fiksi dan biasanya menggunakan bahasa figuratif atau kiasan. Contohnya, novel, dongeng, atau cerita inspiratif. Yang ketiga adalah teks narasi sugestif. Narasi sugestif adalah jenis narasi yang menyampaikan cerita dengan maksud tersirat atau pesan tersembunyi untuk pembaca atau pendengarnya. Pembaca diajak untuk mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Teks narasi untuk kelas 12 adalah jenis teks yang menyajikan rangkaian peristiwa secara kronologis untuk menghibur atau menyampaikan suatu pesan moral kepada pembaca. Teks ini dibangun oleh unsur-unsur penting seperti tema, tokoh, alur, latar, dan sudut pandang. Karakteristik utamanya terlihat dari struktur teks yang sistematis, dimulai dari orientasi untuk pengenalan, komplikasi yang memicu konflik, resolusi sebagai penyelesaian masalah, hingga koda yang berisi amanat akhir cerita. Berdasarkan tujuannya, narasi dapat dibedakan menjadi narasi ekspositoris yang bersifat informatif, serta narasi artistik atau sugestif yang lebih mengutamakan daya khayal dan nilai estetika seni. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Bagus Ardiansyah dari kelas 12 IPA 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.